Halo, kita bertemu lagi dalam pelajaran sejarah, dan pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kemurahannya kita masih bisa bertemu dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kolonialisme Belanda Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memperjelas dari pembelajaran sejarah yang kalian ikuti di kelas. Pada kolonialisme Belanda di Indonesia secara garis besar dapat dilihat dari dua masa, yaitu pertama masa pemerintahan VOC, di mana pada masa ini pemerintahan dipegang oleh sebuah kongsi dagang yang bernama VOC itu sendiri. Yang kedua adalah masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa VOC ini diawali dengan kesuksesan dari Van Eyck yang berhasil mendapatkan keuntungan 400% setelah berlayar dari Maluku dengan membawa keuntungan rempah-rempah yang begitu luar biasa. Dan ini nanti akan menginspirasi dari pedagang-pedagang Belanda untuk membentuk VOC tahun 1602. Dan kemudian pada tahun 1605 VOC berhasil mengalahkan Portugis di Maluku dan memaksa Portugis untuk pergi menyingkir dari Maluku, dan kemudian mereka akan menjajah Timor Leste. Dari awal peristiwa inilah maka nanti merupakan awal dari Belanda menanamkan kekuasaannya di Indonesia, dari Maluku, lalu menguasai Jawa, kemudian Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya. Kemudian untuk masa pemerintahan Hindia Belanda itu sendiri awali dengan dibubarkannya VOC pada 31 Desember 1799, dan kemudian wilayah Nusantara ada di bawah Kementerian Tanah Jajahan, dan nanti Nusantara diperintah oleh sebuah pemerintahan yang disebut dengan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Nanti akan dari masa Gubernur Jenderal Johnson, kemudian Daendels, kemudian ada Van der Capellen, dan akhirnya muncul pada paksa, kemudian politik terbuka, dan akhirnya ada politik etis. Pada masa pemerintahan VOC sendiri didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Dikutip dari Ensiklopedia Britania yang terbit tahun 2015, VOC didirikan atau perusahaan dagang ini didirikan dengan tujuan pertama melindungi perdagangan Belanda di kawasan Samudra Hindia, mengingat kawasan Samudra Hindia sebelumnya dikuasai oleh Portugis dan Spanyol yang menguasai lautan dari pedagang-pedagang negara-negara atau bangsa-bangsa lain. Lalu yang kedua, membantu kerajaan berperang melawan Spanyol yang menjajah Belanda. Pada abad ke-16, Belanda dijajah oleh Spanyol, dan ini nanti akan melahirkan perang 80 tahun untuk membebaskan diri dari penjajahan Spanyol. Dan tentunya ini membutuhkan dana yang luar biasa besar.
Lalu yang ketiga, melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Yang keempat adalah menghindari persaingan antara pedagang Belanda itu sendiri. Mengingat setelah Vanek berhasil, nanti ratusan pedagang-pedagang Belanda akan berlayar menuju Nusantara untuk mencari rempah-rempah. VOC didirikan di Amsterdam, dan di dalam VOC terdapat perwalian dari 6 wilayah di Belanda. Sebagai pusatnya Amsterdam, nanti Amsterdam akan mendapat 8 perwakilan dari 17 yang kemudian disebut dengan The Herrens 17 atau Dewan 17. Pemerintah Belanda dalam mendukung kelancaran usaha VOC di Indonesia dan Nusantara akan memberikan hak istimewa yang disebut dengan hak veto. Antara lain adalah hak monopoli perdagangan, kemudian hak mencetak dan mengedarkan uang, hak mengangkat dan menghentikan pegawai, hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja, hak memiliki tentara sendiri, hak mendirikan benteng, hak menyatakan perang dan damai, hak mengangkat dan memberhentikan penguasa setempat, dan hak menjalankan kekuasaan kehakiman. Dan dengan hak oktroy ini, maka VOC mempunyai kedudukan yang sangat tinggi sekali, mempunyai kekuasaan setingkat dengan negara. Dan dalam mendapatkan keuntungan yang besar, VOC akan melakukan monopoli perdagangan dengan memberlakukan aturan-aturan seperti Verplichtleverantie. Apa itu Verplichtleverantie? Verplichtleverantie adalah penyerahan wajib yang harus dilakukan oleh rakyat pribumi dengan menyerahkan hasil panen, dan kemudian harganya nanti akan dipatok oleh VOC. Nah, hal-hal yang diserahkan antara lain adalah lada, kayu, beras, kapas, nila, dan gula. Kemudian kontingenten adalah semacam pajak yang harus diserahkan oleh rakyat pribumi kepada VOC. Pajak ini berupa serahan wajib atau hasil-hasil bumi yang diserahkan kepada VOC. Kemudian ekstirpasi adalah hak untuk memusnahkan tanaman rempah-rempah. Hal ini dilakukan apabila terjadi jatuhnya harga rempah-rempah karena panen yang melimpah. Maka untuk mengantisipasinya, VOC mempunyai hak memusnahkan pohon rempah-rempah agar harga dari rempah-rempah itu sendiri tetap stabil pada harga yang tinggi. Kemudian pelayaran komi adalah merupakan sistem khusus untuk menjaga, mengawasi, dan mencegah pelanggaran pedagang mencari rempah-rempah di Nusantara. Pelayaran komi ini untuk mencegah para pedagang-pedagang di luar VOC untuk berdagang atau membeli rempah-rempah di wilayah Maluku. Dengan demikian, nanti monopoli perdagangan dapat ditegakkan di Nusantara. Dalam pemerintahannya nanti akan dipilih gubernur jenderal yang dilakukan oleh Dewan 17, dan selama adanya VOC ada sekitar 30 gubernur jenderal yang terpilih sampai dengan nanti bubarnya VOC. Beberapa gubernur jenderal yang mempunyai kebijakan-kebijakan yang luar biasa antara lain adalah
pertama Peter Bolt yang memerintah tahun 1610 sampai dengan 1614. Kebijakannya adalah mendirikan pos perdagangan di Banten karena Peter Bolt melihat bahwa Banten sangat strategis untuk mengawasi pelayaran di Selat Malaka, dan Peter Bolt nanti akan memindahkan pusat VOC ke Banten. Berikutnya adalah Jan Pieter Soenkoen. Jan Pieter Soenkoen ini menjadi gubernur jenderal dari tahun 1617 sampai dengan 1619. Beliau memindahkan VOC dari Banten ke Jayakarta dan kemudian mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia. Hal menarik dari C.P. Koen adalah bahwa pada masa pemerintahannya yang kedua nanti akan terjadi perlawanan dari Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung, dan dalam perlawanan itu sendiri nanti C.P. Koen atau Jan Pieter Soenkoen nanti akan terkena imbas dari perlawanan, dan C.P. Koen nanti akan mati karena penyakit kolera, wabah kolera yang disebabkan karena Batavia mengalami kekurangan air karena air dibendung oleh pasukan Sultan Agung di sekitar daerah Puncak. Gubernur berikutnya adalah Jaap van Riebeeck yang memerintah tahun 1607. Van Riebeeck nanti akan mendirikan Cape Town di Afrika Selatan. Dan yang berikutnya adalah Anthony van Diemen yang memerintah di tahun 1645. Pada masa pemerintahannya, Van Diemen nanti akan memerintahkan Abel Tasman untuk melakukan eksplorasi ke Australia, dan ditemukanlah Tasmania dan Selandia Baru. Lalu yang berikutnya adalah Hendrik Brouwer yang memerintah di tahun 1643. Gubernur jenderal ini menemukan rute yang disebut dengan rute Brouwer yang nanti akan mempersingkat waktu tempuh dari Belanda ke Batavia dari 1 tahun menjadi 6 bulan. Akhir dari pemerintahan VOC ini terjadi sekitar pertengahan abad ke-18, di mana mulai pertengahan abad ke-18 VOC mengalami kebangkrutan yang disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, maraknya korupsi. Yang kedua, VOC juga harus berperang menghadapi Inggris yang sudah mulai menguasai Malaka. Kemudian yang ketiga, Heeren Seventeen juga dianggap bertanggung jawab terhadap kebangkrutan VOC. Mereka dianggap lalai karena membiarkan para pejabat menjalankan bisnis pribadi. Yang keempat, Heeren Seventeen juga dianggap tidak sigap dalam menanggapi keluhan pegawainya, seperti saat mereka enggan menyediakan serdadu dan klasik kapal yang baik mutunya. Dan yang kelima, VOC harus menghadapi peperangan Pulau Jawa, Sumatera, dan Maluku akibat adanya perlawanan-perlawanan dari rakyat Indonesia. Akhirnya VOC dibubarkan pada 31 Desember 1799 dengan meninggalkan hutang sebesar 136,7 juta gulden. Terima kasih. Semoga penyampaian ini dapat membantu kalian untuk memahami mengenai materi pelajaran sejarah. Semoga bermanfaat. Salam sejarah. Sampai bertemu lagi.